Yo guys, balik lagi di Rigore. Gitu Seri bang. A Podcast. Oh ya, Podcast terbaik Seri A di Indonesia. amin. Itu ucapan adalah doa guys. Nggak, sebentar. Emang ada nggak sih podcast yang khusus bahas Seri A di Indonesia? Ada. Ada nggak sih? Gue sih nggak pernah denger ya. Ada. Oh ada ya? Oh, Apa? Ada nggak nggak mungkin mungkin nggak nggak ada ada. podcast. Ada seri A Jowo, terus ada juga apa Yeah. seri A, seri Oh, A Liga Seri A atau terus ada kayaknya Inter ada yang bahas iya. gitu. Tolonglah teman-teman yang punya Seri A Podcast kita diajak dong. Iya Kayak ngobrol apa bosen kita nih sendirian ngobrol terus berdua kita doang nih. biar lomba viewersnya. Benar-benar. Ngobrol Anyway, santai. hari ini kita balik lagi ke Men, ya, podcast karena kemarin kita sudah terlalu lama terlarut dalam pekerjaan masing-masing. yoi. Maaf guys, kita perlu uang gitu loh guys buat bayar listrik, bayar internet Bayar yang internet. bisa bikin kita terkoneksi seperti ini sekarang. Ya, anyway, kita masuk aja kita langsung aja bahas Giornata kemarin yang cukup seru, banyak sekali kontroversi dan juga match-match yang luar biasa. Yang pertama kita kayaknya kita langsung bahas match apa gimana sih? Kita mungkin mau bahas sesuatu yang nggak directly Bener. nyambung sama Serie A, tapi masih ada bobo Iya. Italianya sedikit lah. Kayak 24 jam yang lalu, ya kurang lebih segitu, kita dengar berita bahwa Antonio Conte akhirnya nggak nganggur, ya. Akhirnya dia Akhirnya, dapat kartu prakerja di Tottenham akhirnya, Hotspur. ya. Itu lucu ya. Lucu ya, hanya butuh kekalahan 3-0 buat Spurs untuk mengganti pelatihnya, tapi ada yang kalah lebih dari itu tapi gak diganti-ganti pelatihnya. Itu menurut gua Ya, jadi memang ada beberapa klub yang pintar dan ada beberapa klub yang bego gitu aja sih sebenarnya. kita nggak akan Oke. ke sana, kita nggak akan ke sana. Tapi gini, Dit. Kan dari awal musim tuh memang Conte digadang-gadang mau ke Spurs ya, tapi nggak jadi kan karena beberapa hal lah gitu. Gue sebenarnya tertarik untuk melihat gimana nanti Conte yang apa ya istilahnya saklek banget gitu ya. Mazhabnya tuh 3-5-2 itu terus mau diterapkan ke Spurs yang I don't know, biasanya mereka main 4 back kan. Either itu 4-3-3 gitu kan. Lalu I think barisan penyerangnya udah cukup solid gitu ya. Dan kalau misalnya Conte bawa sistem 3-5-2-nya seperti yang dulu dia bawa ke Chelsea juga, I don't know, lu yang lebih ngeliatin Liga Inggris gimana? Gue rasa sih Spurs siap ya, karena mungkin hanya perlu kayak nambah satu back lagi. Karena kalau secara kultur mainnya Spurs sendiri, mereka walaupun biasanya mereka di 4-4-2 di awal waktu zamannya Poch kemarin itu sering banget juga dibalikin ke 3-5-2. Sayapnya juga sekarang mereka udah punya Reguilon sama Emerson Royal tuh udah siap banget sih sebenarnya. Yap. Jadi tinggal gimana ya, Yap. dengan kayak lu bilang saklek-sakleknya Conte ini sebenarnya dia udah punya cukup modal yang bagus banget buat bawa Spurs ke lebih daripada ini gitu ya. Ini sebenarnya kan sebuah jadi kayak ini kan proyek yang udah dari awal banget sebenarnya, di awal musim Conte udah harusnya datang ke Spurs dan proposalnya dia juga udah siap. Kalau nggak salah dulu itu dia cuma minta Harry Kane nggak dijual sama minta duit 150 kayaknya buat. Ya tapi pada saat itu Spurs dibandingkan sama klub-klub Inggris yang lain 150.000 tuh belanja yang dikit banget gitu. 20 juta. Karena dia lihat kan, Oke. maksudnya mungkin skuadnya udah oke gitu, asal jangan jual Kane aja gitu kan. Dan sayangnya kemarin kan si chairman-nya Spurs itu Daniel Levy itu kan dia open bid buat Harry Kane. Terus kayaknya duitnya juga kita cuma tahu kayak Daniel Levy itu pelit banget. Dulu Poch udah lolos ke Liga Champions aja terus nggak dikasih duit buat belanja lagi kan. Jadi kan aneh-aneh banget gitu ya. Tapi sekarang gue pikir sih bisa lah. Harusnya lebih daripada sekarang. Lebih daripada tim yang ngalahin kemarin juga.
gue sih lebih tertarik ngelihat clash culture-nya Conte yang keras banget gitu ya, ketemu badut-badutnya di Spurs kayak Dele Alli sama Son. Itu harusnya Amazon Prime tuh serinya nih musim ini nih yang Tottenham Hotspur. Padahal sebenarnya waktu zamannya Mourinho udah kena itu, udah mulai man up semua gitu. Udah mulai man up beberapa ya? Gitu. Cuma nggak tahu ya, mungkin di akhir-akhir mungkin mereka nggak secapek kayak gitu, terus mulai lembek, terus mereka pilih kayak main jelek aja lah biar biar pelatih ini dipecat. Anjay, untung gak diganti Gattuso tuh kemarin waktu awal musim. Oh iya. Ya, I think good luck for Antonio Conte buat perjalanan karir ke depannya. Now kita get back ke Serie A lagi karena ini adalah podcast Serie A, bukan podcast CPL, untuk ngebahas pertandingan yang cukup kontroversial ya, jadi bahas pembicaraan dan fans kedua tim ini akhirnya saling bertukar celah-celahan di timeline. Roma versus Milan ya. Roma di tengah-tengah krisis mereka kalah 6-0 kemarin dari sebuah klub yang gue nyebutnya aja kadang suka salah. Bodo Glimt dari Norwegia. Ini klub yang dulu ketemu sama Milan juga di UEFA musim lalu. Milan keteteran lawan Bodo Glimt, tapi seri sekali, menang sekali, sampai akhirnya mereka kepincut sama Jens Peter Hauge kan. Jens Peter Hauge dibeli lalu mencetak beberapa gol. Sebenarnya performance-nya bagus banget gitu ya. Cuman karena di posisi kiri itu ada Rebic sama Leo yang lagi on fire gitu. Jadi akhirnya Jens Peter Hauge harus dijual ke Eintracht Frankfurt, tapi kayaknya saking cintanya sama Milan, sekarang profile picture di sosial medianya masih pakai baju Milan. Siapa Hauge? Buset. Walaupun si Hauge, coba lihat aja. Dan dia itu ya kayak ini hal yang paling menarik. Ada dua hal menarik yang bikin gue tuh kepincut sama Hauge. Yang pertama adalah dia di saat dia bepergian terbang naik pesawat ke kota lain untuk tandang gitu ya. Yang lain nonton video apa segala macam, tidur. Dia bawa buku belajar gitu, terus dia belajar bahasa Italia, Ben. Sambil ngerjain LKS bahasa Italia, tau gak lo? Itu ada videonya. That's number one. Yang nomor kedua adalah bokapnya. Waktu itu bokapnya kan sekaligus agennya ya. Bokapnya tuh lumayan aktif di sosial media. Lalu ada satu netizen yang nanya, fansnya Milannya kenapa sih Jens Peter Hauge kok dijual gitu kan, ada kendala apa di dalam gitu kan. Terus bokapnya bilang kayak gini, itu keputusan yang terbaik untuk dua tim gitu, karena Milan udah punya sayap kiri yang luar biasa jagonya gitu, so it's better for Jens to go to Eintracht Frankfurt. Dan itu yang wow, keren banget sih orang-orang ngejawabnya kayak gitu ya. Jadi itu yang bikin fans Milan tuh sampai sekarang masih berharap Jens Peter Hauge balik lagi ke Milan sih, walaupun ya cuman sebentar dia mainnya. Nah, oke. Bodo Glimt menang 6-0 lawan Roma, ya kan, menempatkan Mourinho under fire. Ini adalah game penentuan ya gitu, membuktikan gimana posisi Mourinho sekarang gitu kan. Tapi I think semua yang ada di Roma, termasuk James Palotto juga, ownernya, sadar bahwa this is a long project actually gitu ya. Semua sadar bahwa reinforcement yang cukup kuat itu kemarin hanya di sisi penyerang, mereka beli Tammy Abraham kan gitu. Di sisi lainnya pemain terbaik mereka masih cedera sampai sekarang, Spinazzola. Menurut gue ya ini emang harus telan aja sih gitu ya sama Mourinho. I think this is a long project. As long as semua yang ada di tim itu tahu gitu ya, there will be a lot of pressure dari fans, yes gitu. Tapi memang nggak bisa diburu-buru gitu. Mereka lagi building tim mungkin gitu kan, dan Mourinho harus diberi apa istilahnya ya? Waktu lah. Harus diberi waktu lebih sih, betul gitu. Lu nggak bisa berharap Mourinho yang tipikal Mourinho yang selalu datang langsung ngasih juara kayak di Porto, kayak di Chelsea, kayak di Madrid gitu. Karena waktu itu Porto, Chelsea dan Madrid isinya buset. Jagger semua gitu kan gitu. So this is a whole different project gitu ya. MU juga sih harusnya gitu, cuman atau sama Mourinho.
Tapi ya, I think itu sih. What do you think soal Tapi ini, man? ya gue cuma mau menambahin kayak sebenarnya aneh juga ya Mourinho tuh bisa kalah sama tim, bisa kalah 6-1 sama tim yang menentukan namanya aja belum jelas gitu loh. Mau Brodo atau Glim itu sebenarnya. Ini tuh kayak gue tuh suka bingung gitu. Jadi untuk kepastian yang mana dia mau kalah sama Brodo apa mau sama Glim gitu. Kan gue aneh. Dan kalah 6-1 sama tim seperti itu harusnya dia evaluasinya udah lebih bukan cuma ke player aja gitu loh. Lebih ke kualitas dia sendiri, karena udah beberapa kali walaupun dia suka ngingetin kayak gue ini champion di 3 liga terbesar misalnya di dunia gitu kan, Premier League, respect gitu. Respect dia selalu bilang gitu. Iya, mungkin apakah ini udah senjakalanya Mourinho mungkin gitu kan. Dia tuh harus ngelihat ke dalam dirinya sendiri kayak gue masih bisa ngelatih dengan benar apa enggak sih, karena 4 atau 3 tim terakhir itu dia kayak what the fuck are you doing man gitu loh. Jadi ya kalau misalnya sekarang pun dia sebenarnya kalau misalnya dia kalah sama Milan gitu ya di match terakhir, dan dia mungkin dia ketutup di performa wasit yang jelek banget itu. Tapi kalau misalnya wasitnya biasa aja udah pasti ngebacot banget ini. Akhir pertandingan dia udah pasti ngebacot banget gitu loh. Ngebacotnya udah bukan tentang wasit aja, mungkin kayak bilang Milan kayak gimana, atau misalnya atau nyalahin pemainnya lagi. Tapi kemarin dia cukup dewasa dengan bilang gua nggak mau komplain apa-apa, ya kan, this is no time to complain in sarcastic gitu ya. manner. Dia cukup dewasa. In sarcastic manner dia tuh. Ya dia ngasih tone bahwa ya gue tahu wasitnya kayak gitu. Tapi dia juga sadar bahwa 65 menit pertandingan doi. Iya betul. Iya kan, sama Padre Pioli dia masih inferior gitu. Iya, makanya gue bilang tadi itu kalau misalnya ini pertandingan berjalan dengan lancar aja, dia walaupun dia harus mengakui Milan mainnya bagus banget kemarin itu, tapi karena ada kontroversi itu emang ketutup aja dia buat nyari alasannya gitu loh. Jadi dia udah dapat alasan duluan gitu tanpa perlu ngebacot ala Mourinho lagi. Makanya dia jadi nggak perlu menyerang Milan lagi karena udah ada hal lain yang perlu disalahkan. Makanya akhir-akhir ini gue liat kayak Mourinho udah kayak udah habis alasannya kayaknya gitu. Ya, kita bahas teknisnya deh gitu. Milan masih tanpa McMahon, Brahim Diaz juga belum fit, makanya belum dimainin. Ibra 2 kali main terakhir sebelum lawan Roma kemarin itu tuh kayak napasnya udah kayak mau habis, tapi kemarin dia on fire banget, main gila. Jadi 2 pemain yang gua takutkan akan bikin banyak blunder, Ibra sama Tatarusanu. Justru bikin dia perform bagus banget gitu kan. Mereka menguasai jalannya pertandingan sampai ya ada insiden penalti gitu kan. Babak pertama Ibra di tackle, gue sih bisa bilang soft banget sih memang. Soft banget ya, dalam artian itu paha ketemu paha ya. Beda kalau misalnya ujung kaki ketemu paha atau ujung kaki ketemu betis, itu sih udah pasti gitu. Ini kayak paha ketemu paha. Gue melihat itu lumayan soft, tapi kalau ngelihat rule-nya ya it's still a penalty gitu kan gitu. Dan di ujung menit-menit terakhir Roma juga dapat pelanggaran Kier. Nah ini Kier beneran ujung sepatunya dia ngenain betisnya Pellegrini gitu. Tapi walaupun soft tapi nggak penalti. Nah gimana? Menurut gue itulah jadi itu jadi kayak rentetan keputusan buruk gitu ya dari wasitnya gue pikir. Dan sebenarnya kalau misalnya nggak dimulai dari foul-nya siapa itu, pokoknya Krunic kena ya Krunic jatuhin gitu, terus kan akhirnya leads to kartu merahnya si Theo kan gitu kan. Akhirnya semua tuh berurutan gitu jadinya gitu. Kalau misalnya itu udah dipanggil dengan misalnya call foul-nya tuh di sana, itu mungkin kartu merah itu nggak akan terjadi. Terus juga
kontroversi penalti terakhir itu nggak akan terjadi juga gitu. Gue pikir jadi kayak in different universe gitu. Kali aja Milan menang 3-0 gitu lah. Tapi karena ini karena masih punya Theo ya. gitu kan. Dan gue juga lihat ke ya, dan dia nggak akan available buat derby itu. Sayangnya kayak nanti. Gitu kan, ngeselin banget kan. Itu ya sebenarnya mengesalkan buat kemarin. Mungkin kita kalau misalnya kita akhirnya kena 2-2 atau misalnya tetap 2-1 atau misalnya cuma menang 1-0 pun gue masih senang aja. Maksudnya menang lawan Roma dengan sisa 1 gol tuh ya masih sebuah hal yang make sense gitu dan dengan keadaan tim seperti ini gitu ya. Menang di Olimpico. Bayangin lu kayak gitu menang dengan tim seperti ini di Olimpico tuh sebuah hal yang patut dibanggakan sebenarnya. Walaupun kalau dilihat secara taktik kita udah menang banyak gitu kan, tapi ya tetap ini tim Milan yang seperti ini nih. Dan harus El Shaarawy lagi yang ngegolin ya. Kenapa El Shaarawy tuh suka banget ngegolin against Milan ya? Dan dia selalu nggak pernah celebrate gitu. Dia selalu punya tempat di hati gue sih. El Shaarawy sih, dia selalu punya tempat di hati gue. Bahkan official account Milan pun setiap El Shaarawy ulang tahun masih tetap ngucapin itu yang di hati fans yang Milan tuh El Shaarawy masih punya tempat tersendiri lah gitu. Dan kekalahan ini ya, ini adalah kekalahan pertama Mourinho di kandang selama dia ngelatih di Serie A. Barengan sama termasuk waktu dia masih ngelatih Inter. Oh iya. Jadi ini gak pernah kalah lumayan. Di kandang. Iya, gak pernah kayak di kandang loh dia. Iya. Let's show something. Pak Pioli, tolong ya dipertahankan sampai kapan lah? 3 tahun ke depan, sebelum Anda diganti sama Allegri. Iya. Nah, oke, that's Roma Milan. Jadi Milan masih di posisi kedua, cuman beda selisih gol dengan peringkat pertama Napoli yang juga 10 kali menang dari 11 kali pertandingan, 1 kali seri, belum pernah kalah, dan hanya kebobolan 3 gol dari awal musim. That's crazy. Gila sih Napoli. That's insane. Gimana nih? Dedi Koulibaly gimana Dedi Koulibaly? Kuli. Tepak. Emang Dedi sayang banget, tapi sayang banget sih kemarin dia kena ini ya, kartu merah ya. Iya, jadi kan kemarin tuh lu sempat bilang kayak Napoli ini belum ketemu tim yang lawan yang gede-gede. Kalau dilihat ya, gue pikir emang ya itu make sense sih. Cuman ketemu Juventus tapi Juventus belum jadi tim gede sekarang. Juventus tim kecil masih sampai sekarang. Musim ini. Tapi kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin memang kita perlu sekali lagi kita perlu ngelihat ke belakang sekali lagi kayak Napoli walaupun dengan perkembangan permainan yang luar biasa ini, Spalletti keren banget. Terus ada Koulibaly yang lagi bener-bener on fire banget walaupun dia dipasangin sama Manolas, pasangin sama Ramani, dia tetap solid gitu ya. Bahkan kalau nggak salah 1 dari 3 gol itu kan kayak blundernya Manolas ya sebenarnya. Oh ya, blundernya Manolas, betul. Ini hitungannya cuma 2 gol ya. Gue baru sadar juga itu. Iya. Jadi kayak mungkin kuncinya memang ada di Koulibaly dan dia juga sebagai kapten kemarin waktu lawan kan nggak mainin si ini ya, nggak mainin si Insigne sama sekali. Gue nggak tahu sih, mungkin next fixtures dia lawan apa sih? Banyak yang bilang Osimhen itu sama Koulibaly adalah 2 orang yang bikin Napoli berada di posisi kayak gini. Which sebenarnya gue bisa membenarkan ya gini.
Plus mungkin kalau misalnya tambah satu lagi adalah Anguissa. Anguissa musim lalu tuh posisinya diambil sama Bakayoko kan. So I think 3 orang ini yang jadi apa istilahnya backbone lah ya, backbone-nya Napoli sekarang gitu. Dan pertandingan berikutnya lawan siapa nih? Pertandingan berikutnya Hellas Verona. Oh nice. Kita akan bahas ini nanti. Kita akan bahas ini nanti. Tapi gue mau, memang gue cuma mau mendukung statement tadi itu bahwa backbone-nya memang ternyata sudah dibuktikan di pertandingan kemarin. Osimhen, Koulibaly sama Anguissa. Bahkan mereka main tanpa Insigne pun ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat. Pola serangannya tetap bagus, flow-nya tetap enak. Bahkan Mertens yang tadinya mungkin agak mentok juga sama Insigne gitu kan. Ada beberapa pola yang enak banget kelihatannya gitu sejak mereka punya Osimhen. Karena ini ngingetin gue Napoli di zaman mereka punya Immobile, Cavani, sorry. Napoli nggak pernah punya Immobile. Lavezzi, Higuain sama Cavani gitu. Jadi kayak ada target man di depan gitu tuh berasa banget dibanding beberapa musim terakhir yang cuma ngandelin false nine di Mertens gitu. Jadi gue pikir ini mungkin bisa kembali lagi kayak waktu zaman dulu pas zaman Higuain sama Cavani, mereka bisa challenge Scudetto gitu. Oh, dan Anguissa ini ngambil role-nya Hamsik nih. Ya, I think akan seru banget sih nanti ngelihat Napoli. I think kita dari statistik aja ngelihat bahwa defense mereka oke banget ya gitu. Nanti kita ngelihat dan kita tahu bahwa Milan itu punya penyakit kalau ngelawan defense yang bagus banget mereka buntu, akhirnya cuma crossing doang. Nanti akan seru ngelihat Milan Napoli di akhir, kayaknya baru Desember sih. Iya, kayak. Baru Desember mereka tanding gitu. Nice. Dan kita lanjut ke Inter lawan Udinese. Mereka menang 2-0, dua-duanya golnya dicetak oleh Kopi. Wakil Korea. Inzaghi balik lagi setelah di kartu merah. Kalau kita belum cerita tuh, pekan kemarin tuh ada 4 pelatih di kartu merah. Mourinho, Spalletti, Inzaghi sama Sarri. 4 pelatih di kartu merah di 2 pertandingan di pekan yang sama. That's insane. Inzaghi akhirnya balik lagi memimpin. Gua masih belum mau mencoret Inter dari perburuan Scudetto, of course. Selisih golnya, selisih poinnya cuma 7 poin ya. Cuma 7 poin dan I think once Milan sama Napoli kecapean, Inter bisa nyalip di situ. Posisi Inter pun sekarang relatif stabil di Champions League ya gitu. I don't know mereka mau berusaha sejauh apa di Champions League sih gitu. Cuman kalau lu tanya ke gue, klub-klub Italia sekarang tuh belum ada satupun yang ada di Champions League level sih, gitu ya. Jadi akan jadi korban-korban lah nanti, korban-korban klub dari Inggris, dari Jerman, dari Spanyol, klub-klub Italia ini dan I think ya balapannya juga akan fokus di Serie A sih, klub-klub yang berlaga di Liga Champions. Yang gue sebenarnya ngelihat Inter, makanya tadi gue kan anjir ini Inter jelek-jelek gitu mainnya masih peringkat 3 ya gitu. Ini yang gue serem sebenarnya, apalagi di match terakhir kemarin mereka main jelek dan mereka tetap menang gitu. Ini nih sindrom tim juara gitu.
Betul. Milan juga kayak gitu sekarang. Kemarin lawan Verona sama lawan Bologna kan. Makanya gitu. Mainnya kan. jelek banget. Maksudnya, sekarang jadi siapa yang mengidap sindrom ini paling panjang, mungkin mereka akan juara Scudetto. Jadi kayak Iya. soalnya makanya dan soalnya Napoli gue lihat gimana? Mereka main jelek pun mereka mereka tetap menang gitu, tapi masih main jeleknya lawan tim kecil gitu ya. Jadi kayak bukan ini kan kayak Inter Milan gitu main jelek lawan tim-tim gede gitu tapi tetap menang gitu, kayak ya mau gimana. Dan benar sindrom itu, selama masih ada sindrom itu, oke, mereka bisa survive di liga lokal, tapi enggak di Champions League. Iya, karena di Champions League tuh udah mentalnya udah beda banget ya. Jadi kayak mereka harus nahan bola terus. Jadi bukan cuma main indah, bukan cuma main indah doang. Mereka juga tetap harus pragmatis tapi tetap menghibur gitu kan. Iya. Ya, jadi I think Inter masih akan terus ngejar. Gue yakin kejar-kejarannya masih akan sengit nih nanti gitu kan sampai. Iya, nanti kalau misalnya Inter udah mulai nemuin feel-nya, mungkin mereka akan ngegas gitu. Jadi kayak memang kayak yang di atas udah mulai selip, misalnya Napoli udah mulai ngelawan tim-tim gede, terus kayak di atas siapa tuh kan? Napoli bisa dianggap Tuhan nggak sih? Enggak sih ya. Jadi ya gitu, maksudnya kayak misalnya si Napoli nanti fixture-nya lawan siapa aja sih, ngomong-ngomong Napoli ini besok. Oh, Napoli lawan Verona, nggak kan beberapa match ke depan misalnya. Oke, kayak Milan misalnya. Milan kan next kan lawan Inter, lawan Fiorentina, Sassuolo, Genoa. Udah habis itu beberapa kemudian ada lawan Napoli. Jadi ya udah mulai berat lagi gitu kan. Maksudnya beratnya ngelawan tim-tim kuda hitam juga gitu kan, kayak Sassuolo, Fiorentina, Udinese. Itu udah bukan sebuah tantangannya, lebih berat justru ngelawan tim-tim kuda hitam ini daripada tim-tim gede. Kalau tim-tim gede kan lumayan, pasti mereka juga kecapean juga sama gitu ya. Yang ngomong tim kuda hitam, peringkat 4 sampai peringkat 11 klasemen sekarang itu selisihnya cuma 4 poin, men. Gedubrak banget ya, gilaan. What the fuck? Berapa posisi tuh berarti? League table, 7 posisi, men. 7 posisi. Iya, itu cuman selisihnya 4 poin gitu. Menurut lo itu menggambarkan apa, men? Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Juventus, Verona, Bologna, Juventus, Bologna, Empoli. Ya, apalagi di bawahnya juga Torino, Sassuolo itu 14 poin. Empoli 15 poin. Udinese 11 poin. Maksudnya satu win. Lumayan. Satu win aja dia masuk klub. Masuk klub. Masuk Champions zona Champions tuh. Ya, gue ngeliat ini tim-tim tengah itu ketat banget kayak tali kolor, men. Jadi saling ganti-gantian aja mereka gitu. Dan mereka ngelawan peringkat 1 dan 2 masih pasti kalah. Tapi between them itu masih pukul-pukulan gitu. Makanya itu seru banget. Makanya gue ngelihat sekarang pertandingan klub papan tengah aja itu seru banget. Lebih seru daripada Juventus melawan siapapun. Juventus kan papan tengah. Oh sorry, gue kira. Dan Allegri sendiri yang bilang that we have now to accept that we are a mid-table team. Allegri sendiri yang bilang kayak gitu loh. Tapi itu nantilah kita bahas. Oke, next ada Lazio, Atalanta. Terakhir skornya 2-2. Atalanta nyaris kalah di kandang sendiri. Untung ada Martin de Roon yang beberapa pekan lalu blunder lawan Milan. Sekarang malah jadi penyelamat timnya di menit terakhir gitu ya. Gimana, men? Gasperini kehilangan apa ya dia?
Gasperini kehilangan siapa ya? Mungkin mental aja, mungkin mental pemain-pemain Atalantanya agak ngedrop gitu ya. Atau mungkin dia kehilangan Christian Romero. Nggak, masalahnya gini. Apa namanya? Atalanta kebobolan banyak banget kemarin, apalagi pas dia waktu di Champions League lawan MU itu mereka dari mimpin 2 gol mereka di comeback 3 gol gitu ya. Kayak ini something wrong di pertahanan ini. Karena gue lihat dari mereka menyerang, mereka udah memang bisa banget mereka nyetak gol. Tapi ini Lazio mimpin 2 kali ngomong-ngomong ya, by the way. Lazio mimpin di setiap babak mereka menang, tapi di setiap injury time mereka imbang. Sarri itu kebanyakan nyatet, tau nggak lo? Harusnya tadi tuh lihat lapangan, men, jangan. Lu tau nggak, gara-gara dia bangkir tau. Jadi Sarri itu kan ex-banker kan, dia tuh kan orangnya teknis banget, detail banget. Jadi cat, oke, dia di sini, kayak lupa dia ngasih instruksi gitu. Gamenya tuh harusnya di lapangan, bukan di notes-nya dia gitu kan. Harusnya itu orang ya dibiarin rokok, tau nggak lo? Harusnya itu orang dibiarin rokok di lapangan, kan sekarang udah nggak boleh kan rokok di lapangan kan. Tapi Sigar nggak boleh juga ya? Sigar kan beda seorang. Iya kali deh, rokok nggak boleh. Sigar nge-vape aja yang penting. Nggak, tapi balik lagi ke Atalanta ini harusnya mereka secara defensif mereka lebih bagus. Mereka bisa mengamankan banyak gol-gol yang udah mereka cetak gitu. Karena di depan itu udah beres semua gitu. Gue pikir emang di belakang aja. Bahkan kemarin waktu lawan Lazio tuh Juan Musso tuh kayak berjibaku banget, dan bukan salah kipernya, backnya aja gitu. Secara defensif aneh gitu. Nggak kayak kemarin gue nonton Atalanta yang dibombardir berapa menit pun nggak bisa tembus gitu. Tapi beberapa pekan sebelumnya ya, Musso juga nggak tampil begitu bagus. Ini mulai terlihat seperti bodong investment ini, men, si Juan Musso ini gitu ya. Gue nggak tahu deh, kayak di Udinese cakep gitu ya. Cuman ya sekarang nggak seperti yang diharapkan sih. Tapi gue agree, mungkin dari sisi mental Atalanta have been a serious contender gitu ya. Have been a serious contender beberapa tahun gitu ya. Dan mungkin mereka capek gitu. Ibaratnya kayak orang yang kayak mau anyang-anyangan gitu loh di ujung, tapi nggak pipis-pipis gitu loh, men, gitu. Gue tuh nyenggol-nyenggol doang gitu kan. Jadi mungkin habis juga di situ gitu. Walaupun ya gue ngelihat bahwa Dufan mainnya masih oke banget. Dufan mungkin kalau ada satu pemain Atalanta yang masih konsisten, atau dua lah, Malinowski sama Dufan tuh masih clinical banget ya gitu. Dan menurutku kalau misalnya Atalanta kayak gini terus, 2 orang itu bisa cabut lah. Iya benar sih. Sebenarnya kalau gue bilang sih semua pemain menyerangnya Atalanta tuh solid banget gitu kan. Jadi kayak bahkan Zappacosta sekarang keren banget. Gue nggak pernah lihat Zappacosta sebagus itu, bahkan di Torino nggak sebagus itu, bahkan di Chelsea pun kan nggak dapat kesempatan dia. Tapi begitu di Atalanta dia hidup banget. Apalagi di depannya ada si Ilicic. Gila, kemarin Ilicic hampir nyetak gol beberapa kali, dan nggak kayak orang yang 6.5 gitu. Ya 6.4 apa gitu. Jadi kayak larinya kenceng, terus kayak bisa ngocek macam-macam. Jadi kayak flow-nya enak banget gitu, jadi ngelihatnya gitu. Bahkan kemarin harusnya Lazio kalau aja mereka defense-nya maksudnya lebih bagus daripada lebih jelek daripada kemarin aja gitu, mungkin kalah lagi tuh kalau injury time-nya ditambah 10 menit. Ya. Lazio sendiri menurut gue masih belum habis roller coaster-nya gitu. Lawan tim-tim gede mereka superior. Lawan Roma mereka menang, tapi habis itu dibantai sama Bolonya. Lawan Inter mereka menang, tapi habis itu disegilas sama Verona. Sekarang seri lawan Atalanta, I think ya Sarri
Sarri need to pay more attention ke pemain sih. Dan lu ingat nggak sih ada si Sarri itu bilang dari dulu Luis Alberto itu kan pasti selalu main bareng SMS kan. Selalu gitu. Tapi dalam satu wawancara ditanya tuh semua wartawan, kalau nggak mainin SMS bareng sama Luis Alberto, dia bilang karena sistemnya dia nggak mengizinkan Alberto sama Milinkovic-Savic main bareng gitu. Dan paling kocak adalah ada netizen yang komplain bahwa lu nggak bisa memisahkan Luis Alberto sama SMS karena mereka udah main bareng hanya dengan alasan sistem lu nggak masuk. Ada netizen nge-tweet itu, di-like sama Luis Alberto. Seriously. itu udah ada perpecahan men di dalam kubunya di ruang gantinya gitu. Itu aneh banget sih menurut gue. Jadi Sarri itu dari dulu kan masalahnya itu dia selalu nggak bisa ngatur Kepa. Nggak bisa ngatur Kepa, ya kan. Di Juventus juga nggak bisa ngatur pemainnya gitu kan. Jadi dia punya personality issue ya, banker sih gimana ya. Mungkin dulu di Napoli orangnya manut-manut ya. Nggak, itu jadi nggak ada isu. Kan iya, jadi itu salahnya Sarri banget sih emang. Cuman ya, tapi memang jadi tim yang bagus. Maksudnya kalau pada saat the system works sama playernya pas, ya udah jalan gitu. Tapi masalahnya kan di sini kan memang kayak sistemnya works, tapi dia harus ngorbanin satu pemain yang udah jadi idola Lazio dari kemarin kan. Sayang banget gitu kan. Iya. Sayang banget, ya betul. Makanya betul. Kalau daripada kayak gitu ya mendingan, nggak tahu kalau dimainin juga dia pasti akan bingung, ini catatannya tambah banyak nanti kan gitu. Tapi harusnya sih Sarri kan pelatih yang bagus ya gitu maksudku. Lu pelatih yang bagus harusnya you find the way lah gitu kan. Apalagi tim lu sekarang sudah kayak gini ya, tadinya dia udah di 3 besar malah sekarang drop lumayan gitu. Harusnya lu find the way terus dan bisa make it works terus sukses gitu kan. Cuman ya kalau kayak gini kan kasihan juga. SMS yang tadinya mungkin udah tahu kayak si Luis Alberto biasanya di sini terus dia passing terus hilang gitu. Ada di mana ya? Kasihan banget ya. Apalagi sekarang dia udah main tanpa Korea. Ya, jadi udah ya pemain-pemainnya memang sih baru-baru semua, tapi kan ya Sarri has to find the way lah kalau menurut gue sih kayak gitu. Make it works dan sukses. Sayang banget soalnya. Lanjut. Ya padahal dia udah ngambil Zaccagni dari Verona tapi Zaccagni geblek emang. Nah, ngomong-ngomong soal pertandingan berikutnya, kita akan ngebahas seorang pelatih yang sukses banget, pelatih dari Juventus, Igor Tudor. 22 gol dari 8 pertandingan semenjak dia pegang Verona dari tangannya Eusebio Di Francesco. It really got you thinking, Di Francesco tuh se-fucked up apa gitu sampai dia bisa bikin Verona klub yang ofensif banget gitu ya, yang agresif banget, bisa mungkin pelatihnya udah capek kali sama Di Francesco pemainnya udah capek kali sama Di Francesco, akhirnya ya udah kita main jelek aja biar diganti gitu kan. Begitu dipegang tuh nggak habis pikir gue Verona, gila sih menurut gue. Dan menurutku Juventus tuh salah ngambil pelatih gitu. Udah bener dia ngambil Primavera men, malah ngambil. Coba kalau Igor Tudor dipromo tuh ke tim senior, nggak tahu sih ya gitu. Nggak tahu sih. Kayaknya isunya Juventus lebih besar, jauh lebih besar daripada pelatih ya men ya. Oke, kita bahas sekarang Juve yang kalah lawan lagi-lagi kalah lawan setelah kalah Verona. sama Sassuolo ya. God damn, sudah kalah sama Sassuolo gitu. Berita bagusnya, hanya ada satu berita bagus dari Juventus,
McKennie konsisten nyetak gol di 2 pertandingan terakhir. Cuman ya sisanya belum ada berita bagus. What do you think? Iya, gue pikir sih memang sudah apa yang gue bilang kemarin sih, ini udah tim yang salah ini gitu. Jadi Juventus ya udahlah. Maksud gue udah saatnya ya kayak lu bilang tadi sih juga, Allegri sendiri udah mengakui, kita sudah saatnya mengakui bahwa kita ini tim yang mid table gitu kan. Dan dia memang pertarungan antara kuda-kuda hitam ini jadi seru banget gitu. Jadi kan. seru banget. Apalagi dengan standar yang sama seperti sekarang Verona sama Juventus. Apalagi kan Juventus tuh kalahnya udah kalah yang malu-maluin sebagai tim juara ya, maksudnya dia juara Serie A 6 kali berturut-turut gitu. 9 kali 6 kali apa dah? Gue sengaja sih ngebalik karena gue sekarang ngeliatnya kayak gitu, jadi kebalik gitu kan. Bacot. Jadi apa yang gue lihat itu kebalik sekarang. Jadi Juventus yang tadinya di atas sekarang di bawah. Emang roda itu berputar, 6 bisa jadi 9. Jadi iya. 6-9. Enggak, memang gue pikir Dybala juga udah capek banget kayaknya kemarin, dia nggak bisa lakuin ini sendiri. Beberapa pemain memang harus step up. Kebetulan memang McKennie akhirnya bisa step up. Cuman sayang memang mungkin pemain-pemain yang lain nggak sekuat step yang lain step down. Kasihan banget. Kenny sama Dybala step up. Gue ngeliat yang lain step down. Gue ngeliat kemarin matchnya tuh Morata lagi bawa bola, nggak ada yang lari, men. Lo tau gak kenapa Juventus kalah? Desiglio gak main kan? Astaga. Yoi. Gini, memang ya kan? Jimat Alexandro sama Danilo yang main. Gila. Jangan nggak dimainin gitu. Nggak tahu kemarin ada voucher nggak sih? Mainin lah. Nggak ada ya? Voucher. Udah habis sih, Pak. Voucher penalti. Voucher main. Voucher penaltinya kan diambil sama Milan semua sekarang. Kayak voucher penaltinya Juventus udah habis pas kemarin lawan Inter kayak. Udah habis. Sekarang kan yang ngeborong voucher Milan. Lo tau gak sih ada statistik menarik? Kessie gini, tebak aja, berapa kali Kessie dapat penalti selama di Milan? Ngambil penalti selama di Milan berapa kali? Jangan nyontek. Tebak aja. Terus 1, 2, 3, 4. Selama di Milan. Selama di Milan 4 tahun. Anjing. Iya. Berapa kali dia dapat penalti? 15. Tebak aja. Tambah 20. 35. Jadi dia ngegolin 31 dari 35. Stat padding banget nih. Makanya gue bilang AC penalti itu bener. Udah usah. Itu belum sama yang diambil sama Ibrahimovic kan gitu. Oke, anyway, itu intermezzo doang. Oke, Juventus nih ya, gue punya analisis soal Juventus nih. Nggak ada pemain kreatif di tengah. Dia ngejual pemain paling kreatifnya, Pjanic, ke Barcelona untuk ditukar sama Arthur plus 80 juta. Arthur ngapain? Bukan Arthur Irawan ya. Arthur Irawan kan lagi demo tuh di PSS Sleman. Tapi ini mainnya kayak Arthur Irawan. Nggak ada pemain kreatifnya di tengah gitu. Pemain depannya yang paling kreatif Dybala. Iya kan? Chiellini udah mulai sering bikin blunder. Morata ya udahlah ya, nggak usah dibahas gitu. Kayak Allegri tuh harus rebuilding tim, men. Lo harus ngelihat, manajemen harus ngelihat bahwa ini tim yang butuh rebuilding gitu. Oke, Dybala nama besar, Morata nama besar, Bonucci, Chiellini, ada Rabiot, Alexandro gitu ya. Tapi sampai kapan lu selalu bergantung sama Cuadrado juga gitu? Nggak ada nggak bisa. Yang ngerekat tim kayak misalnya kayak Pirlo kemarin,
Bahkan yang enggak, maksudnya Pirlo pemain, maksudnya pas dia jadi pemain. Iya. Kalau Ronaldo kan ya udahlah, dia sendiri aja main udah pasti menang timnya gitu kan. Sekuat itu dia gitu. Maksudnya walaupun nggak sekuat Messi, tapi kita kalau gue ngelihat Juventus tuh memang perlu playmaker yang nggak cuman kreatif aja gitu. Tapi ya jadi karakternya kuat gitu loh. Kayak punya presence di lapangan gitu. Arthur itu kalau dibilang dia standarnya memang Barcelona banget gitu, tapi presence-nya di lapangan tengah tuh nggak bisa sekuat Busquets gitu loh. Jadi kalau misalnya Juventus punya nggak usah lah sekelas Busquets, siapa sih ya? Siapa sih playmakernya? Jorginho misalnya. Itu kan berasa banget gitu loh kalau misalnya kalau ada dia gitu, semua orang udah pasti ngumpulin bola ke dia dulu baru dibagiin gitu kan. Itu berasa banget gitu. Kita jadi kalau kita main sama Jorginho tuh kita jadi punya keharusan untuk ngoper bola ke dia setelah kita dapat gitu. Jadi kalau kayak misalnya sama Arthur gitu misalnya iya kan? Makanya seharusnya kayak kemarin rencananya mereka untuk datangkan Pjanic tuh harusnya bisa jalan gitu. Masa Pjanic bisa ke Besiktas sih? Aneh banget. Itu transfer paling aneh menurut gue. Iya. Dan gue seperti yang lo bilang tadi, nggak ada mesin kreatif di tengah, tapi tengahnya itu ngapain gitu? Karena harusnya tengahnya itu juga ngelindungin Dybala. Tengahnya tuh harusnya nge-cover Dybala, tapi Dybala dihajar terus sama back lawan gitu. Nggak ada yang nge-cover dia, itu yang bikin Dybala juga nggak begitu efektif kan jadinya. Anyway, that's the issue sih. Menurut gue Juve harus rebuilding dan it might take some time. Gue mungkin cukup optimis untuk bilang bahwa kecuali mereka doing something yang mengejutkan banget nanti di transfer window musim dingin, mungkin bisa jadi nggak masuk Liga Champions. Soalnya ya benar juga ya, soalnya kasihan banget gitu ngeliat Dybala tuh gue sekarang agak kasihan gitu ya, karena dia nggak bisa jadi kreator di depan sambil harus mencetak gol juga gitu, karena semua orang jadi kayak satu tim jadi rely ke dia karena dia duet sama Morata yang mana nggak bisa nyetak gol juga, nggak bisa bikin peluang juga gitu. Sementara sekarang Juventus harus rely sama Dybala, di mana dia harus ngatur serangan juga sekarang, tapi dia juga harus nyetak gol sekarang. Dybala bukan Messi. How good is Giovanni Simeone? 6 gol di 3 pertandingan terakhir, termasuk 4 golnya lawan Lazio dan 2 gol lawan Juventus. Saat ini gue ngeliat dia masih kayak fireworks aja gitu. Jadi ya yang lagi ngeledak-ledaknya gitu. Jadi kita harus ngeliat juga nanti. Maksudnya bagus, oke, gue senang banget ngelihatnya Giovanni Simeone akhirnya bisa turns up setelah dua klub terakhirnya dia di mana, di Cagliari sama ya di Cagliari lumayan sih, tapi kan nggak terlalu kelihatan juga. Sama sebelumnya dari mana dia, di mana? Nggak, sebelum Cagliari. Sebelum Cagliari, I'm not sure, gue lupa. Gue terakhir ingat dia main bagusnya di Cagliari. Cagliari itu dia, gue lupa. Pokoknya sempat di situ dan maksudnya nggak segini, maksudnya performanya tuh nggak striker juara gitu lah. Jadi memang masih striker papan tengah aja gitu. Sebenarnya di sini kan dia main kayak kesetanan banget, apalagi waktu ngelawan Lazio, dia skor a banger gitu kan. Dan diulang juga dengan metode yang sama dengan golnya waktu lawan Juventus, itu hampir mirip kan. Insigne style posisinya sama curling shot gitu, dan nggak tahu ya apakah nanti minggu depan
dia akan berhadapan sama Napoli gitu, apakah bisa ngulang performa yang sama, kita nggak tahu juga. Soalnya pas lawan Indonesia dia mentok gitu kan. Yap. Gue menarik sih melihat pilihannya Igor Tudor ya di awal gitu. Kita tahu bahwa Kalinic selalu jadi pilihan nomor 1 karena Kalinic itu tipe yang poacher kan, strikernya kan. Karena gaya mainnya Tudor ini, Antonin Barak, Gianluca Caprari, Miguel Veloso, itu mereka memang provider buat striker gitu. Sedangkan Giovanni Simeone lu tahu dia turun ke bawah tuh. Dia akan jemput bola gitu kan. Sedangkan Kalinic itu tipe yang nunggu aja. Tipe yang memang poacher gitu, Inzaghi gitu kan. Nah, mungkin itu juga salah satu pertimbangannya, dia ngerasa kayak pemain gue tuh punya banyak provider, makanya gue taruh Kalinic gitu. Tapi somehow Simeone jadi make sense gitu. Gue nggak tahu, ya gue ngelihat di situ sih, dan akan menarik nanti ngelihat. Gue rasa Verona, kalau gue jadi presiden Verona, gue akan tambal tim gue untuk beli 1 atau 2 pemain tambahan di musim dingin untuk nambah depth ya. Karena kita tahu bahwa tipe tim kayak gini depth-nya kan nggak bagus gitu kan. Jadi buat mereka kuat di paruh musim kedua, kalau gue jadi presidennya, gue akan nambah pemain gitu kan. Kalau itu terjadi, gue cukup yakin Verona bisa masuk ke UEFA League sih. Ya harusnya gitu ya, harusnya. Tapi gue ngeliat sih secara realistis aja, maksudnya untuk saat ini ada tim yang bagus ya, maksudnya dalam ukurannya Verona gitu kan. Mereka punya deretan pemain yang di atas rata-ratanya yang seharusnya jadi pemain Verona gitu loh. Jadi kayak pemain-pemain yang dimana bukan cuman pemain yang main di yang main di tim papan bawah gitu, tapi pemain-pemain yang bisa bawa Verona lebih daripada itu gitu. Jadi kalau menurut gue memang kalau misalnya tim ini bisa dipertahanin, terus mereka bisa nambah depth, musim depan janganlah mungkin kayak musim ini mereka udah cukup jadi kejutan aja, tapi kayak musim depan kayak gila, mereka mungkin bisa mulai bersaing ke, ya bener kayak lu bilang, Eropa mungkin. Sama Atalanta ya. Ya, mungkin bisa jadi the new Atalanta sih. I think kondisinya mereka sekarang adalah mereka bocor di belakang gitu. Karena mereka ngegolin banyak, kebobolan banyak juga kan. So I think ya lini belakangnya diperbaikin. Kipernya tuh Motipo udah oke gitu. Back-backnya sih menurut gue. Iya, gue setuju sih. Kayak memang harus punya satu pemain, satu back yang bener-bener apa ya, megang banget gitu ya. Kayak misalnya kemarin kayak maksudnya waktu kemarin si Cagliari datengin Diego Godin gitu kan, senior, terus juga jaminan mutu juga kan gitu. Meskipun kayak mereka tim kecil, tapi mereka punya satu back yang bisa diandalkan gitu buat ngasih pengalaman gitu kan. Jadi mungkin kayak gitulah, kayak Verona mungkin bisa ngelihat ke luar back senior, misalnya kayak siapa, kayak Vertonghen gitu apa atau Maguire mungkin. Sorry guys. Gue tadi tuh mau bilang, mungkin Verona bisa nyari back yang masanya udah mau habis gitu, kayak Godin, Vertonghen atau Maguire. Ya nyatanya itu aja ke AS Roma kan. Siapa? Backnya United yang ke AS Roma siapa sih? Gue lupa. Smalling ya. Bisa lah Maguire. Oke. Nah, sekarang kita bahas big match musim lagi. Next week Derby Milano. I think this is one of the title defining match. Milan meskipun rekornya bagus, tapi di beberapa pertandingan mereka nggak convincing. Mereka masih akan kehilangan Menyong, mereka masih akan kehilangan Theo karena di kartu merah.
Terus Balotore menurutku masih itu dihajar sih sama Denzel Dumfries sih. Sumpah itu kalau Balotore yang main di kanan disikat tuh pasti sama Dumfries. Ibrahimovic kemungkinan akan diistirahatkan lawan Porto sehingga dia bisa ready lawan Inter. Giroud nanti akan main karena mungkin dia punya lebih pengalaman lebih bagus di Eropa kan. Tapi di sisi lain Inter tuh masih full team. Inter masih full team dan I don't know, gue selalu melihat Inter itu kalau lawan Milan ya mereka tuh lebih powerful gitu loh, lebih fisikal mainnya gitu loh, lebih fisikal, lebih powerful, dan mereka yang cenderung untuk selalu lebih rapi mainnya. Gue juga melihatnya sebenarnya seperti itu ya gitu. Somehow gue ngerasa meskipun Milan trennya masih oke gitu, tapi dengan ball distribution yang, karena gini, satu hal yang terasa banget hilangnya dari Menyong adalah ball distribution dia. Itu yang nggak dapat dari Tatarusanu. Gitu. Ball distributionnya Menyong itu ketika dipakai buat counter attack, buset dah. Udah tinggal nyuruh Theo atau Leo lari aja itu. Gitu. Itu akan kehilangan satu skema serangan yang cukup clinical sih gitu. Dan gue ngelihat dari lapangan tengah mungkin masih cukup kuat, tapi dari sisi sayap kiri sayap kanan nggak adanya Theo, Calabria juga sering kali kewalahan tuh, apalagi di Marco lagi bagus-bagusnya kan. So ya mungkin Calhanoglu akan ngegolin gol satu-satunya di pertandingan itu. Nambah luka ya, I don't know. Menurut gue either seri atau Inter menang tipis. Iya, gue justru antara Milan menang selisih 1 gol lagi atau Inter menang besar. Gue nggak ngeliat seri sih di sini. Ya, siapa yang kartu merah? Ini permasalahan mental banget tim. Jadi tim Milan yang lagi compang-camping melawan Inter yang memang lagi building tapi udah 60% ya, hampir dikit lagi udah ready gitu. Bahkan gue ngeliat Darmian bisa main bagus gitu ya. Jadi kayak beberapa pertandingan terakhir gue ngeliat Darmian main bener-bener. Iya, Darmian udah mulai jadi jago. Aneh banget gue ngeliat pakai, kok Darmian bisa jago sih? Begitu ya. Nih? Iya. Tiba-tiba jadi bad boy gitu, gondrong terus jago main masalah tampilan ya. Mental ya. Iya, pasti. Sama kayak Pirlo dulu brewokan pindah ke Juventus jadi makin jago. Makanya gue lihat, tapi ya semoga sih gue sih cuma berharap kita beruntung aja sih gitu. Kalau kita bisa imbang kita beruntung banget. Apalagi kalau menang ya udah, ini berarti masalahnya berarti mentalnya anak-anak Milan memang sudah kuat banget gitu. Karena gue lihat di depan Inter masih agak bermasalah. Kemarin mainnya selama 60 menit pertama tuh kayak jelek banget. Mereka di depan ya, maksudnya convertingnya Inter tuh memang agak bermasalah sih kalau menurut gue, tapi buildingnya bagus gitu ya. Jadi gue pikir kalau misalnya tiba-tiba ada yang dapat ilham nih, strikernya tiba-tiba jago semua, mungkin kita akan kalah gede. Tapi kalau mereka macet ya udah, mungkin entar kita imbang atau menang 1-0 lah. Gitu. Iya, Kier beberapa pertandingan terakhir tampak tidak cukup meyakinkan ya gitu. Gua kalau jadi Pioli mungkin akan mainin Romagnoli karena udah nggak ada Lukaku di situ, jadi Romagnoli udah nggak takut lagi. Cuman gue tidak melihat Ibrahimovic menang lawan Bastoni atau De Vrij sih, gitu. So Milan juga harus datang dari second line gitu. Tapi sayangnya nggak ada Theo gitu, jadi ya. Oke, satu pertandingan berikutnya adalah big match Napoli Verona. Kenapa kita bilang ini big match? Karena kita ngelihat
dua tim yang lagi on fire-nya dan levelnya mereka gue nggak bisa bilang Kenapa? Levelnya mereka sama. Iya, karena kan kayak gue bilang tadi, Napoli menangnya cuma lawan tim-tim yang belum tim-tim besar gitu, balik lagi ke situ. Jadi gue pikir kayak memang dia masih juara papan tengah gitu. Cuman ya kebetulan aja gitu. Kebetulannya tim-tim yang dia lawan memang tim-tim papan tengah semua dan kebetulan itu jumlahnya 11 gitu. Jadi Ya. Dan tanpa Koulibaly lagi kan, tanpa Koulibaly mereka jadi turun jadi mereka jadi di level yang sama jadinya. Kalau menurut gue ya, jadi kayak memang Verona lagi on fire banget, mereka jadi kayak plus berapa gitu ya, jadi kan. Jadi sementara Napoli ya seru banget sih. Harusnya sih kalau gue bilang sih Verona bisa menang lagi sih. Ya, gue bilang sih. Iya. Ini tim yang well balance antara bertahan dan menyerang, which is Napoli, dengan tim yang pokoknya kalau lu kebobolan lu nyerang terus aja. Pokoknya selama lu nyerang terus, kebobolan berapapun nggak apa-apa. Iya. Sir Alex banget gitu. Mau kebobolan berapa, yang penting lu bisa ngegolin minimal 1. Lu harus ngegolin lebih banyak. Ya tapi memang Napoli memang harus menang sih buat menjaga moodnya mereka tetap, apalagi mereka mau bentar lagi mau lawan tim-tim besar kan, mulai melawan tim-tim besar. Abis ngelawan Verona mereka lawan Inter, abis lawan Inter mereka lawan Lazio, abis lawan Lazio mereka lawan Sassuolo, abis itu Atalanta. Iya, musim dinginnya mereka keras banget ya kayaknya. Iya, itulah kalau mereka menang, mereka bisa jaga momentum pas mereka lawan Inter, habis itu lawan Lazio, habis itu bisa istirahat pas lawan Sassuolo. Ya, dan Inter punya kesempatan untuk babat selisih dengan pemuncak klasemen kalau mereka menang lawan Milan sama Napoli di 2 pekan berturut-turut ya. Betul. Itulah menariknya Serie A. Ya. Kayaknya udah ya. Segitu aja. Wow, walaupun kita udah bahasnya udah dikit-dikit banget nih, pada tetap aja 1 jam. Yaudah guys, makasih banyak udah menyimak Rigore. Jangan lupa likes dan subscribe channel ini. Tapi bukan gini. Oh iya, kita gini tapi dalamnya ini. Jangan lupa likes dan subscribe channel ini. Kita usahakan kita akan tetap konsisten upload weekly, dan kita akan usahakan untuk mengupload juga di Spotify sebentar lagi. Jangan lupa dukungannya. Kalau kalian punya hal-hal yang pengen dibicarakan sama kita, jangan lupa komen aja di bawah. Mungkin kalian mau tanya-tanya apa dan sebagainya. Cek juga Twitter kita @komaditya dan @vsns. Gue cuma bahas bola doang, sumpah. Gue nggak bahas politik, gue nggak bahas yang lain, gue bahas bola doang. Saya yang beda, bahas semuanya. Ya anyway, segitu aja. Makasih banyak udah nonton. See you in the next Rigore. Ciao.